Universitas Lampung meluluskan 760 mahasiswa dalam wisuda kedua tahun akademik 2025-2026. Muhammad Saidul Barki jadi pembicara utama dalam gelaran Feature Talk Show oleh FSPI FISIP Universitas Lampung. FISIP Universitas Lampung menggelar sekolah pasar modal dorong investasi dini mahasiswa. Convagenza 9.0 sukses gelar konser musik piknik perdana di Lampung dengan tema Ternyata Rumah. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fania Salafi Rahman dan saya Haya Fauzia Ulia dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyediakan berita terkini dan terpercaya seputar Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Lampung meluluskan 760 mahasiswa dalam wisuda kedua tahun akademik 2025-2026. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Indiana langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi, Indiana. Seperti apa kegiatan wisuda yang terlaksana pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salsabila Indiana Putri melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, yang mana pada hari ini Sabtu 15 November 2025 tengah berlangsung rapat Senat luar biasa Universitas Lampung dalam rangka wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB ini dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Profesor Dr. Her Pratiwi, MPD, dan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani, DEA IPM ASEAN Engineering. Dalam amanatnya, Rektor Universitas Lampung menyampaikan harapannya kepada para wisudawan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan terus belajar untuk Indonesia maju dengan menjaga nama baik alma mater. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa jumlah wisudawan pada hari ini sebanyak 760 yang terdiri dari 10 orang program doktor, 49 orang program magister, 67 orang program profesi, 604 orang program sarjana, dan 20 orang program diploma. Hingga saat ini Universitas Lampung telah menyumbangkan lulusan kepada negara sebanyak 144.350 lulusan. Ya, jadi pada hari ini 15 November 2025 inilah wisuda 760 orang ya Pak ya, wisudawan dari program doktor, magister, profesi, sarjana dan adimadia. Selama mereka berada di Universitas Lampung, mereka bukan hanya diajarkan soft skill-nya saja atau hard skill saja, termasuk juga mereka diajarkan untuk bagaimana berwirausaha, ada di dunia kerja. Bahkan diajarkan bagaimana cara untuk melamar ya Pak ya, melamar pekerjaan, dan juga disuruh bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi wirausaha. Jadi artinya bekal yang diberikan kepada anak-anak selama dia mengikuti perkuliahan di UNILA, jadi insya Allah dan ada beberapa hibah untuk bagaimana supaya anak-anak ini berwirausaha yang bekal nantinya bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan kerjaan baru. Jadi dosen di Lampung itu terus harus meningkatkan kualitasnya, baik dia melanjutkan program pendidikannya S3-nya, dan juga sekarang ada profesi Pak ya. Ini Pak Wer itu yang akan menjelaskan. Jadi mahasiswa UNILA sekarang sudah untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi yang nanti sertifikasi kompetensi yang nanti itu ada sebagai pendamping ijazah, dan diharapkan dengan adanya pendamping ijazah tersebut, sertifikasi kompetensi itu sangat memudahkan lulusan kita untuk mencari pekerjaan. Dan itu
tidak semua mahasiswa ya Pak ya bisa mengikuti betul. sertifikasi kompetensi. Jadi ya syaratnya adalah memang dari lulusan Muhammadiyah, kemudian ya pintarannya Pak ya, pengalaman dia menguasai budaya. Saya berharap bahwa para wisudawan itu bekerja sesuai dengan koridornya. Kalau dia di pertanian, dia sesuai dengan di bidangnya. Ya. Oke, Pak WR Santoso jelaskan. Ya. Jadi kesiapannya adalah bagaimana mahasiswa itu mau, kan universitas sudah menyediakan program-program. Contoh bagaimana soft skill bahasa Inggris. Kita selalu berkirim surat ke fakultas, ke prodi untuk mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, soft skill yang lainnya. Juga yang terakhir ini adalah kompetensi mahasiswa. Jadi memang baru 4 skema di Universitas Lampung yang sudah diakui oleh BNSP. Kita sekarang sudah mengajukan 30 lebih. Mudah-mudahan tahun depan bisa bagi mahasiswa yang akan lulus kita bisa berikan sertifikat itu. Tentunya tidak diberikan mahasiswa kalau ikut ujian lulus ya kita berikan sertifikat tersebut. Jadi kami harap kepada alumni bisa sebelum alumni ya yang akan lulus mulai mempersiapkan diri bagaimana bahwa di dunia kerja itu butuh kompetisi yang ketat. Demikian. Kalau untuk kendala dan juga tantangan ini ya saya kan anak pesantren ya, jadi terbatas untuk akses komunikasi, handphone dan juga laptop. Tapi alhamdulillah pengurus dan pihak pesantren memberikan saya kesempatan buat mengerjakan tugas dan alhamdulillah lah ya. Nah terus untuk selama perkuliahan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun ya alhamdulillah lancar sampai saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Apa rencana dan harapan pesan-pesan Kalau untuk rencana saya, insya Allah saya juga sudah mengajar di salah satu sekolah dasar di dekat rumah saya. Insya Allah saya akan mengabdikan diri di sana. Semoga bisa langgeng di sana juga. Dan tentunya kalau harapan saya, inginnya saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kan telah memberikan kita nikmat, beribu banyak nikmat, dan segala yang dikasih oleh Allah itu nggak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Nah, merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Bagaimana perasaan Bapak Ibu menyaksikan Ananda wisuda hari ini? Sangat bangga sekali, terharu sangat bangga sekali. Sebagai orang tua, apa harapan Bapak dan Ibu untuk karir dan masa depan Ananda sendiri? Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan begitu dia selesai wisuda cepat mendapat kerjaan yang diinginkannya. Semoga dan nilai juga semoga sukses, semoga lebih maju, lebih disukai masyarakat untuk kuliah di sini. Kalau Bapak sendiri? Apalagi saya jauh-jauh dari Tanjung ini, kota Tambang Batubara, Bukit Asam. Sangat terharu. Demikian dapat saya sampaikan. Saya Salsabila Indiana Putri, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMC Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Indiana melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Muhammad Saidul Barki jadi pembicara utama dalam gelaran Viver Talk Show oleh FSPI FISIP Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Haya Nazwa langsung dari Masjid Adua untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi Haya Nazwa. Seperti apa kegiatan Viver Talk Show yang terlaksana pada pagi hari ini?
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hayana Zul Sabita melaporkan langsung dari Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung. Tepatnya pada hari ini, Minggu 16 November 2025, tengah berlangsung kegiatan FIFA Talk Show 2025 yang diselenggarakan oleh FSPI FISIP Universitas Lampung yang mengusung tema Riset Hati, Reconnect dengan Ilahi. Acara ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan konten kreator dakwah Muhammad Saidul Barki sebagai pembicara dan dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung serta masyarakat umum. Dalam talk show ini, Barki menyampaikan bahwasannya kehidupan manusia di dunia ini semata-mata hanya untuk menghamba dan beribadah kepada Allah. Ia juga menyampaikan bahwa seorang hamba harus dapat berpikir dan tidak mudah untuk terbuai dengan tipu daya semata. Selain talk show, kegiatan ini juga menghadirkan foto booth bagi pengunjung yang ingin berfoto bersama teman atau keluarganya. Perlu diketahui juga pemirsa, bahwasannya acara ini merupakan puncak dari rangkaian acara FIFAIR 2025. Selain talk show, acara ini juga turut mengadakan serangkaian perlombaan yakni esai, dai dan daiyah serta MTQ bagi pelajar tingkat SMA dan universitas. Silakan berdiri. Oh baik, karena dari temanya sudah kita lihat sendiri ya, riset di hati, reconnect dengan ilahi. Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa untuk orang-orang yang sudah jauh kepada dari Allah gitu kan, dan untuk mendekat lagi kepadanya, kita tuh perlu meriset hati kita dulu, terus agar kita bisa reconnect lagi kepadanya. Terus menurut aku insight yang aku dapat itu intinya sejauh apapun kita melangkah, Allah itu nggak pernah bakal meninggalkan kita. Allah itu bakal selalu ada di hati kita. Bahkan sekalipun kita sudah jatuh dalam jurang yang gelap, Allah itu sama sekali nggak bakal meninggalkan hambanya di titik terlemah. Setelah mendengarkan materi tadi, terutama tentang meriset hati untuk kembali dekat dengan Tuhan, bagaimana hal tersebut dapat memberikan refleksi kepada diri kakak? Mohon maaf. Dari habis dengerin materi tadi itu kan tentang meriset hati, terutama kepada kembali untuk Tuhan. Bagaimana terus hal tersebut bisa memberikan refleksi kepada diri kakak? Baik, kalau bagaimana hal tersebut bisa memberikan refleksi kepada diriku, pertama aku lihat dulu keseharianku. Apakah keseharian aku itu membuatku dekat kepadanya atau bahkan menjauh darinya. Nah di situ aku evaluasi lagi apa yang telah aku dapatkan hari ini, apa yang telah aku lakukan hari ini. Jadinya setelah hal-hal tersebut bisa aku evaluasi, di situ kita bisa menilai apakah hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini itu baik untuk kita atau tidak. Nah dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Barki tadi, saya merasa bahwa memang ternyata di zaman sekarang dengan segala porak-porandanya kehidupan, saya butuh untuk masukan-masukan baru tentang bagaimana Allah itu mendekat ke hambanya, bagaimana kita itu mendekat juga kepadanya. Nah dari situ setelah materi-materi dari beliau disampaikan ke kita, aku merasa wah perlu banyak nih yang diperbaiki dari keseharian. Hati reconnect dengan ilahi. Kenapa? Sebenarnya ada beberapa tema yang mau kami usung, cuma pada akhirnya yang lebih cocok untuk saat ini adalah riset hati, reconnect dengan ilahi. Itu kenapa? Karena kalau dilihat dari zaman sekarang ya, banyak anak-anak yang remaja atau bahkan ya yang masih mereka itu mencharger keimanan itu masih kurang gitu loh. Jadi dalam kata artian tablik akbar ini atau talk show ini adalah untuk membuka atau untuk membuat wadah gitu ya untuk para remaja ini buat ayo dong kalau kita tuh recovery, kita tuh bisa loh kalau misalnya kita dalam keadaan down, kalau misalnya pun kita dalam hal emang benar-benar lagi terpuruk gitu. Ayo mari kita rekonstruksi lagi dan kita jalanin untuk menekankan hati supaya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apa harapan dari terselenggaranya talk show ini? Kalau misalnya tadi pertanyaan itu sebenarnya tidak jauh dari pertanyaan yang pertama ya, dan harapannya itu udah nggak jauh dari kita berharap supaya kedepannya itu
yang dinamakan generasi emas itu tidak hanya unggul dari entah itu akademik ataupun hal-hal duniawi saja gitu kan. Tapi harapannya juga unggul dalam kerohanian, terutama kerohanian Islam. Demikian yang dapat saya laporkan dari Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung. Saya kembalikan ke studio. Haya Nazwa melaporkan langsung dari Masjid Ad-Du'a. Terima kasih atas laporannya. FISIP Universitas Lampung menggelar sekolah pasar modal dorong investasi dini mahasiswa. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Vidya langsung dari Gedung B 3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk informasi selengkapnya. Vidya, selamat pagi. Seperti apa kegiatan sekolah pasar modal yang terlaksana pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya Tri Astuti melaporkan dari Gedung B, Ruang 3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Yang mana pada hari ini, Sabtu 22 November 2025, tengah berlangsung sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh UKMF KSPM FISIP Udela. Acara yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini mengusung tema Small Step to Big Investment yang berhasil mengundang dua pemateri hebat, yaitu Eksekutif Trainer Kantor Perwakilan BEI Lampung, Dendi Faizal Amin, dan Galeri Investment Koordinator Nur Roshidah. Sekolah pasar modal ini merupakan program edukasi dasar tentang investasi dan pasar modal yang diselenggarakan sebagai wadah belajar bagi pemula. Selain penyampaian materi, dalam acara ini juga akan diadakan kegiatan praktek langsung bersama pemateri. Muhammad Aden Rahmatullah selaku Ketua Pelaksana dalam sambutannya menyebut bahwa acara ini diadakan untuk menambah wawasan tentang dunia investasi dan pasar modal. Adapun materi yang disampaikan dalam acara ini sesuai dengan tema, yaitu tentang pasar modal dan investasi, sekaligus memperkenalkan aplikasi IDX Mobile, yaitu aplikasi resmi dari Bursa Efek Indonesia yang menyediakan data pasar modal dan acara secara real time seperti harga saham, indeks, berita perusahaan, dan laporan keuangan. Jadi sesuai tema kita, small step itu adalah langkah kecil, langkah awal untuk memulai investasi yang lebih besar. Menurut Kakak, seberapa penting mahasiswa memahami pasar modal untuk peluang investasi? Gimana? Ulangin? Menurut Kakak, seberapa penting mahasiswa memahami pasar modal untuk peluang memulai investasi? Itu tergantung orang sebenarnya. Ada masing-masing orang itu yang sangat penting bagi dia, karena ketika dia ingin terjun ke situ, dia harus memahami apa itu dunia pasar modalnya. Apa harapan yang ingin Kakak sampaikan untuk para peserta yang mengikuti kegiatan pasar modal ini? Harapannya ketika mereka mengikuti pasar modal ini, kedepannya ketika mereka berinvestasi itu mereka tidak terkena investasi bodong. Jadi ketika mereka mau berinvestasi atau terjun ke dunia investasi itu, mereka sudah memahami materi-materi apa yang telah diberikan. Poin pentingnya sih sebenarnya harus mengerti tentang diri sendiri dulu ya. Tujuannya itu mau investasi atau mau trading, kemudian paham teknikal dasarnya dulu, teknik dasarnya dulu, paham analisisnya dulu, jadi nggak FOMO gitu. Itu aja. Apa sih harapan pribadi Ibu terhadap mahasiswa yang baru mulai melangkah untuk belajar tentang saham dan setelah mengikuti acara ini? Harapan saya sih sebenarnya mahasiswa tuh bisa mulai dari sedini mungkin gitu ya, karena investasi ini kan sebenarnya prosesnya panjang, dia jam terbang itu nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya dari muda dia mulai, dari sekarang dia mulai, jadi jatuh bangun akhirnya sampai dia bisa menghasilkan keuntungan 1-2% sehari. Harapan saya ya mereka mahasiswa ini bisa mulai dari sekarang sedini mungkin, kayak gitu aja sih. Kalau dari saya pribadi yang sangat tertarik dan sangat membantu itu materi dasar banget gimana ngelihat saham, gimana cara kita memilih saham, mau secara fundamental dan secara teknikal. Itu sangat membantu menurut aku. Kalau menurut aku bantu banget buat kita yang awam, karena biasanya Gen Z kayak kita tuh mikirnya kayak main saham tuh kayak cuman buat FOMO-FOMOan doang, terus kayak nyetorin duit terus habis itu nanti berkembang gitu. Tapi sebenarnya ternyata main saham itu ada caranya, ada ilmunya gitu, nggak cuman tiba-tiba jadi gitu sih. Itu banyak banget pelajaran yang kita dapat. Jadi kalau misalnya main saham itu harus ada caranya gitu, harus ada strateginya gitu sih. Demikianlah yang dapat saya laporkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio.
termasuk yang paling terbaru. Vidya melaporkan langsung dari Gedung B 3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Convaganza 9.0 sukses gelar konser musik piknik perdana di Lampung dengan tema Ternyata Rumah. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Aulia langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Selamat sore Aulia, seperti apa kegiatan konser musik piknik Convaganza 9.0 yang terlaksana pada sore hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya tengah berada di lapangan sepak bola Universitas Lampung, di mana hari ini Minggu 23 November 2025 tengah berlangsung konser musik piknik Festival Convaganza 9.0. Konser ini merupakan rangkaian kedua dari Convaganza 9.0 yang tahun ini mengusung tema Ternyata Rumah. Sebelumnya, Convaganza juga telah menghadirkan art exhibition bertajuk Temukan pada tanggal 6 sampai 9 November 2025 di Taman Budaya Provinsi Lampung. Tidak hanya menampilkan pameran seni, tetapi juga menghadirkan berbagai workshop serta ditutup dengan penampilan musik keroncongan pada hari terakhir. Rangkaian tersebut menjadi ruang apresiasi dan eksplorasi seni yang sukses dihadiri oleh 2.772 pengunjung. Kini gelaran puncaknya diisi oleh penampilan musik piknik festival yang dimeriahkan oleh berbagai musisi ternama, mulai dari Nadine Amizah, Saul Priadi, Feby Putri hingga Aku JJ. Event Convaganza 9.0 tidak hanya menjadi pesta seni dan musik, tetapi juga ruang ekspresi bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk menerapkan kreativitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Convaganza berupaya menunjukkan bahwa komunikasi dapat menjadi seni yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik melalui karya visual di pameran maupun lewat musik dan interaksi di festival hari ini. Ada Feby Putri. Kita persiapan udah lama banget, kisaran 3-5 bulanan, yang dimana kita brainstorming bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, mau apa sih kita di tahun ini, mau ngelaksanain apa aja gitu. Yang tadinya kita cuman ada art exhibition dan ada gebrakan gitu di tahun ini untuk memberanikan diri untuk melaksanakan piknik musik festival di tahun 2025 ini. Nah, itu juga kita hasil dari nyari-nyari ilmu di Jakarta untuk melihat sendiri konser piknik itu seperti apa gitu wujudnya gitu. Convaganza 9.0 kan mengusung tema Ternyata Rumah. Kalau sendiri gimana sih tema itu terasa di luar rangkaian acara, mulai dari art exhibition sampai festival musik malam ini? Gimana tadi pertanyaannya? Gimana tema Ternyata Rumah itu terasa di dua rangkaian acara, mulai dari art exhibition sampai ke musik festival malam ini? Untuk dua rangkaian acara dari tema besar kita itu mungkin untuk di art exhibitionnya kita kan emang mengusung konsepan yang seperti itu juga, yang rumah-rumah juga yang di dalamnya itu bukan cuman rumah sebagai bentuk bangunan, tapi juga sebagai bentuk yang lain, bisa jadi diri sendiri atau apapun itulah gitu. Dan untuk di konser sendiri kita itu mendatangkan artis yang ada korelasinya dengan si rumah itu tersendiri gitu. Dari mulai Sal Priadi, Nadine Amizah dan juga Feby Putri dan Aku JJ juga sih, menurut kami sebagai panitia itu masih ada korelasinya gitu lah dengan apa yang mau kita bawain gitu. Terima kasih. Hari ini yang pasti tertarik banget ya, soalnya sih gue Sarah itu oke banget, terutama ada Nadine Amizah, ada Sal Priadi juga, ada Aku JJ, ada Feby Putri, dan juga di sini tuh temanya tuh tema piknik yang mana bikin kita tuh enjoy gitu dengerin musiknya sambil duduk, sambil foto-foto cantik gitu. Dan juga di sini aku ngarepin banget kalau misalnya Nadine Amizah sama Sal Priadi bisa nyanyi Amin paling serius sih. Oke, kira-kira dari semua musisi yang tampil nih, siapa sih yang paling kamu tunggu dan alasannya kenapa? Aku sih paling nungguin Nadine Amizah ya, karena lagu-lagu Nadine Amizah tuh lagu-lagu penenang dan penyelamat hidup banget sih, bener-bener menghujam jantung. Demikian saya laporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Aulia melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung.
Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut menjadi penutup kebersamaan kita dalam reportase KOM kali ini. Saya Fania Salafi Rahma. Dan saya Haya Fauzia Ulia. Wakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.